Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, welcome back with me, Srintan Prihatina. Today, in this occasion, I would like to share you about one material with the title is Jenis-jenis Evaluasi Pendidikan. Nah, mengulas sedikit nih mengenai evaluasi. Evaluasi atau assessment merupakan istilah yang umum dan mencakup semua metode yang biasa kita pakai untuk mengetahui keberhasilan belajar siswa dengan cara menilai unjuk kerja individu, peserta didik, ataupun kelompok. Nah, evaluasi ini salah satu komponen penting dari sistem pendidikan, baik itu pendidikan Islam dan juga pendidikan umum, yang harus dilakukan secara sistematis dan terencana sebagai alat ukur keberhasilan atau target yang akan dicapai dalam pendidikan dan proses pembelajaran ke depannya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis evaluasi pendidikan. Apa saja jenis-jenis evaluasi pendidikan itu sendiri? Pada prinsipnya, dalam pelaksanaan evaluasi, kita mengenal terkait dengan jenis evaluasi pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan bersama. Oleh karena itu, di sini ada dua jenis evaluasi yang didasarkan pada tujuan, dan yang kedua itu didasarkan pada sasaran. Yang pertama, jenis evaluasi berdasarkan tujuan. Di sini ada 5 jenis evaluasi. Yang pertama yaitu evaluasi diagnostik. Evaluasi diagnostik adalah evaluasi yang ditujukan untuk menelaah kelemahan-kelemahan siswa beserta faktor-faktor penyebabnya. Nah, yang kedua yaitu ada evaluasi selektif. Evaluasi selektif yaitu adalah evaluasi yang digunakan untuk memilih siswa yang paling tepat sesuai dengan kriteria program kegiatan tertentu. Kemudian yang ketiga yaitu ada evaluasi penempatan, atau yang kita kenal biasanya dengan placement evaluation atau placement task, yaitu evaluasi yang menitik beratkan pada penilaian berbagai permasalahan yang berkaitan dengan 3 masalah. Ada ilmu, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik yang diperlukan untuk awal proses mengajar. Kemudian ada pengetahuan peserta didik tentang tujuan pengajaran yang telah diterapkan oleh sekolah. Dan yang ketiga yaitu permasalahannya adalah minat dan perhatian, kebiasaan bekerja, corak kepribadian yang menonjol, yang mengandung konotasi kepada suatu metode tertentu. Jadi evaluasi penempatan atau placement test ini untuk mengetahui minat dan perhatian siswa itu kemana, seperti agar siswa lebih terarah dalam menjalani proses pembelajaran. Dan yang keempat yaitu ada evaluasi formatif, yaitu evaluasi yang menetapkan tingkat penguasaan peserta didik dan menentukan bagian-bagian tugas yang belum dikuasai dengan tepat. Jadi di sini guru mengevaluasi pada bagian mana peserta didik ini masih belum menguasai suatu materi. Nah, kemudian yang kelima yaitu ada evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif yaitu penilaian secara umum tentang keseluruhan hasil dari proses belajar mengajar yang dilakukan pada setiap akhir periode belajar mengajar secara terpadu. Evaluasi sumatif ini biasanya berupa ujian akhir sekolah gitu. Jadi penilaian itu dilakukan pada seluruh hasil dari proses belajar mengajarnya seperti itu. Kemudian jenis yang kedua yaitu jenis evaluasi berdasarkan sasaran. Yang pertama yaitu ada evaluasi konteks. Evaluasi konteks ini adalah yang ditujukan untuk mengukur konteks program, baik mengenai rasional tujuan, latar belakang program, maupun kebutuhan-kebutuhan yang akan muncul dalam perencanaan. Dan selanjutnya yang kedua yaitu evaluasi input. Apa itu evaluasi input? Evaluasi input ini adalah evaluasi yang diarahkan untuk mengetahui input baik sumber daya maupun strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan itu. Nah, kemudian ada evaluasi proses. Evaluasi proses ini adalah evaluasi yang kita gunakan atau ditujukan untuk melihat proses pelaksanaan, baik mengenai kelancaran proses, kesesuaian dengan rencana, faktor pendukung dan faktor penghambatnya yang muncul dalam proses pelaksanaan program dan sejenisnya. Nah, dan yang keempat yaitu evaluasi hasil dan produk. Evaluasi hasil dan produk ini adalah yang diarahkan untuk melihat hasil program yang akan dicapai sebagai dasar untuk menentukan keputusan akhir. Jadi, evaluasi ini dilakukan untuk melihat
hasil dari program itu, apakah sudah mencapai targetnya atau apakah sudah berhasil diterapkan atau perlu ditingkatkan lagi atau dimodifikasi atau malah harus dihentikan. Nah, yang kelima ada evaluasi outcome dan lulusan. Evaluasi ini diarahkan untuk melihat hasil belajar siswa secara lebih lanjut. Jadi ini evaluasi lulusan setelah terjun ke masyarakat. Apakah lulusan dari sekolah tersebut atau peserta didik yang telah lulus ini bisa memberikan kontribusi yang baik kepada lingkungan dan masyarakatnya. Nah, untuk lebih lanjutnya, setelah kita mengetahui jenis-jenis dari evaluasi pendidikan, kita harus mengetahui mengenai teknik evaluasi pendidikan itu sendiri. Nah, istilah teknik dapat kita artikan sebagai alat. Jadi, dalam istilah teknik evaluasi, teknik ini adalah evaluasi hasil belajar terkandung arti alat-alat yang digunakan dalam rangka melakukan evaluasi hasil belajar. Teknik evaluasi adalah cara yang dilakukan dalam mengevaluasi hasil belajar. Sedangkan yang kita maksud dengan evaluasi hasil belajar adalah cara yang digunakan oleh guru untuk mengevaluasi proses hasil belajar mengajar. Oke, dalam konteks evaluasi hasil belajar dikenal ada dua macam teknik, yaitu teknik tes dan teknik non-tes. Dikutip dari buku Arikunto tahun 2002, terdapat dua alat evaluasi, yakni teknik tes dan teknik non-tes. Apa itu teknik tes? Tes secara harfiah berasal dari bahasa Prancis kuno, yaitu testum, artinya piring untuk menyisikan logam-logam mulia. Tes adalah serangkaian pertanyaan atau latihan atau alat lain yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, kecerdasan, kemampuan, atau bakat yang dimiliki oleh seorang atau kelompok. Jadi bisa kita simpulkan bahwa tes adalah suatu cara atau alat untuk mengadakan penilaian yang berbentuk suatu tugas atau serangkaian tugas yang harus dikerjakan oleh siswa atau sekelompok siswa, sehingga menghasilkan nilai tentang tingkah laku atau prestasi siswa tersebut. Teknik tes menurut Indra Kusuma dalam buku yang kita kutip, yaitu buku Arikunto tahun 2002 ini adalah suatu alat atau prosedur yang sistematis dan objektif untuk memperoleh data-data atau keterangan-keterangan yang diinginkan seseorang dengan cara yang boleh dikatakan tepat dan cepat. Nah, di sini tes itu harus memiliki dua fungsi. Minimal harus memiliki dua fungsi. Yang pertama yaitu untuk mengukur tingkat penguasaan terhadap seperangkat materi atau tingkat pencapaian terhadap seperangkat tujuan tertentu. Dan yang kedua yaitu untuk menentukan kedudukan atau perangkat siswa dalam kelompok tentang penguasaan materi atau pencapaian tujuan pembelajaran tertentu. Adapun contoh bentuk tes yaitu antara lain ada tes lisan atau oral test, tes tertulis, written test, dan tes objektif, tes benar salah, pilihan ganda, menjodohkan atau melengkapi teks, dan tes subjektif yang biasa kita kenal dengan esai. Nah, kemudian ada yang kedua yaitu teknik non-tes. Para ahli berpendapat bahwa dalam mengadakan evaluasi terhadap hasil belajar, kita harus menggunakan teknik tes dan non-tes, sebab hasil-hasil pelajaran bersifat aneka ragam. Hasil belajar dapat berupa pengetahuan teoristis, keterampilan, dan sikap. Pengetahuan teoristis dapat kita ukur dengan menggunakan teknik tes seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya tadi. Kemudian ada keterampilan dapat diukur dengan menggunakan tes perbuatan. Adapun perubahan sikap dan pertumbuhan peserta didik dalam psikologi hanya dapat kita ukur dengan teknik non-tes. Misalnya dengan kita melakukan observasi, wawancara bisa kita lakukan terhadap peserta didik, terhadap orang tuanya atau lingkungan dan teman-teman sekitarnya. Kemudian bisa dengan skala sikap, angket, checklist, dan juga rating scale. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip evaluasi. Dikutip dari buku Abdul Mujib menyatakan bahwa supaya hasil evaluasi dapat memberikan gambaran yang menyeluruh, maka dalam melaksanakan evaluasi harus memperhatikan berbagai prinsip. Yang pertama yaitu prinsip kesinambungan. Dengan prinsip kesinambungan, keputusan yang diambil akan menjadi lebih valid dan stabil karena dilakukan dengan terus menerima dan teratur. Ayat Al-Quran yang berkesan dengan prinsip ini yaitu
Quran surat Al-Ahqaf ayat 13 sampai 14. Bismillahirrahmanirrahim. Innallazina qalu rabbuna Allah summa istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'um bima kanu ya'malun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tiada pula berduka cita. Mereka itu adalah penghuni-penghuni surga, mereka kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang yang percaya bahwa Tuhan kami adalah Allah, yaitu adalah orang yang tidak digoyahkan oleh aneka godaan serta ujian, dan mereka tetap istiqomah, yaitu konsisten dalam ucapan dan perbuatan. Lebih lanjut, Quraisy Shihab menjelaskan bahwa kata istiqomah menurut bahasa berarti pelaksanaan sesuai secara baik dan benar serta berkesinambungan. Selanjutnya yaitu prinsip penyeluruh. Prinsip ini memperhatikan banyak aspek seperti aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Ayat yang berkaitan dengan prinsip ini yaitu pada Quran surat Al-Zalzalah ayat 7 sampai 8 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Yang artinya, barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah apapun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Kemudian yang ketiga ada prinsip objektivitas. Prinsip ini mendorong guru supaya tidak dipengaruhi hal-hal yang bersifat emosional dan irasional atau terlepas dari hal-hal yang subjektif. Ayat yang berkenaan dengan prinsip ini yaitu Quran surat Al-Maidah ayat 8 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sesekali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kemudian kita lanjut pada pembahasan terakhir yaitu mengenai prinsip evaluasi pendidikan. Ada satu prinsip umum dan penting dalam kegiatan evaluasi. Prinsip ini dikutip dari buku Ari Kunto tahun 2012 yang berjudul Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan. Nah, di sini ada triangulasi atau hubungan erat 3 komponen. Komponen yang pertama yaitu adalah tujuan pembelajaran. Yang kedua, kegiatan pembelajaran atau KBM, dan yang ketiga yaitu evaluasi. Seperti yang dapat teman-teman lihat yaitu pada triangulasi pada gambar di slide, yaitu ada tujuan, ada KBM, dan evaluasi. Kemudian keterangannya yaitu hubungan antara tujuan dengan KBM. Kegiatan belajar mengajar yang dirancang dalam bentuk rencana mengajar disusun oleh guru dan mengacu pada tujuan yang hendak dicapai. Dengan demikian, anak panah yang menunjukkan hubungan antara kedua mengarah pada tujuan dengan makna bahwa KBM mengacu pada tujuan, tetapi juga mengarah dari tujuan ke KBM, menunjukkan langkah dari tujuan dilanjutkan pemikirannya ke KBM. Kemudian, hubungan antara tujuan dan evaluasi. Evaluasi adalah kegiatan pengumpulan data untuk mengukur sejauh mana tujuan sudah tercapai. Dengan demikian, maka anak panah berasal dari evaluasi menuju ke tujuan. Di sisi lain, jika dilihat dari langkah dalam menyusun alat evaluasi, ia mengacu pada tujuan yang sudah dirumuskan. Selanjutnya yaitu hubungan antara KBM dengan evaluasi. KBM dirancang dan disusun dengan mengacu pada tujuan yang telah dirumuskan. Kemudian, alat evaluasi juga disusun dengan mengacu pada tujuan. Selain mengacu pada tujuan, evaluasi juga harus mengacu atau disesuaikan dengan KBM yang kita laksanakan. Misalkan, jika kegiatan belajar mengajar dilakukan oleh guru dengan menitik beratkan pada keterampilan, evaluasinya juga harus mengukur tingkat keterampilan siswa, bukannya aspek pengetahuan.
Jadi seperti itulah hubungan antara prinsip dari komponen tujuan, evaluasi, dan juga KPM. Baiklah, saya rasa cukup mengenai penjelasan jenis-jenis evaluasi pendidikan, ada juga prinsip dan tekniknya. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita mengenai pendidikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum.